Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amaruna wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan muliakan guru kita Habibun al-Mahbub Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Segaf, dan juga host kita Bung David Khalik, dan seluruh para pemirsa iNews Cahaya Hati Indonesia, dan seluruh jamaah Masjid Jami Nurul Islam Jatirasa Jati Asih Bekasi Jawa Barat Indonesia. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita dalam rangka taklim di iNews senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini tema kita, setiap badai pasti ada terangnya dan setiap musibah pasti ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam surah Al-Insyirah. Ini merupakan salah satu surah Makkiyah, surah yang diturunkan di kota Makkah, yang dimana surah ini, ayat ini menjelaskan tentang kabar gembira, suatu kabar yang memang diberikan kepada Rasulullah SAW, di mana beliau dihibur melalui turunnya surah Al-Insyirah ini. Kenapa? Karena beliau Rasulullah bebannya yang begitu luar biasa. Tantangan dakwanya di Mekah, diteror mentalnya, dicaci maki, dibully, bahkan mau dibunuh. Target utama untuk menghancurkan dan menghilangkan Rasulullah dari Makkah. Ini merupakan ujian yang begitu besar, diuji melalui luar dan dalam. Tantangan kafir Quraisy luar biasa, diuji mentalnya luar biasa. Bu, Rasulullah diiming-imingin macem-macem tawaran yang begitu luar biasa. Dihantam fisik nggak bisa, dihantam mental nggak bisa, terornya yang begitu luar biasa, begitu banyak bebannya, ujiannya, tapi Allah kasih kabar gembira dan Allah berikan yang namanya hiburan kepada Rasulullah. Ternyata alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu wahai Muhammad dan mengangkat bebanmu dari apa? Dari ujian dan cobaan. Ujian begitu banyak. Target utama yang mau dibunuh Rasulullah. Orang kafir Quraisy butuh, kalau udah benci luar biasa, sampai ke daging-daging, ke dalam-dalam. Bencinya luar biasa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan beliau mau hijrah, satu malam Rasulullah rumahnya dikepung, dipagar betis oleh kafir Quraisy. Di rumah Rasulullah 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah bilang ke Sayyidina Ali, Ali, kau gantikan tempat tidurku, tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena yang mau dibunuh Rasulullah, target utama mau yang dibunuh Rasul. Apa jawaban Sayyidina Ali, anak muda yang soleh? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya. Ini sosok pemuda yang soleh, bukan pemuda yang pinter. Kalau pemuda pinter nggak begitu, bang. Li, gantiin tempat tidur gue ya, ntar yang mau dibunuh lu. Nah, jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tua anda. Tuh bocah pinter. Perjuangannya yang begitu luar biasa. Berangkat hijrah ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar, dikejar terus, dipepet terus sampai mampir Rasulullah di rest area. Ada rest areanya, namanya Gua Thur. Mau masuk dilarang oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasul, jangan masuk dulu, saya duluan yang masuk. Kenapa? Saya mau bersih-bersih, takut ada binatang. Saking cintanya Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah. Masuk Sayyidina Abu Bakar, bu, bersih-bersih, korek-korek, coker-coker, tangannya diantup kala jengking.
sakit, bengkak, mukanya pucat. Kalau jengking Arab, lu beda sama kalau jengking Bekasi. Lah Arab, apa sih yang gak gede ya kan? Luar biasa, sakit, bengkak, mukanya pucat, enggak ngomong. Ditegur sama Rasul, ya Rasul, ya Abu Bakar, iya ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Enggak ya Rasul, enggak takut. Wala tahzan, innallaha ma'ana, jangan kau sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, enggak sedih saya, enggak takut. Tapi kenapa muka pucat begitu? Tangan ya Rasul, ngapa tangan? Dihantup kala jengking. Ngapa enggak ngomong? Komen dong. Sini Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasul, diludahin langsung detik itu juga bengkaknya kempes. Ludah kita beda, kalau udah Nabi mah ya bu, udah Nabi, udah kita mungkin bengkak itu mah. Ini salah satu bentuk ujian cobaannya, maka Allah kasih itu yang namanya ayat supaya apa? Supaya kita itu sadar dan gembira. Ternyata Bapak Ibu kita hidup dengan keseharian yang begitu banyak problem masalah kita, ya Bu. Ujian ekonomi, ujian rumah tangga, apalagi saat ini saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di Aceh, yang begitu datangnya dadakan musibah, Bu, nggak ngelihat orang. Kiai minggir dulu ya, ini banjir mau nyampe. Nggak begitu, Bu. Siapapun dia, kalau Allah sudah mau kena semua musibah. Ini ujian besar. Masya Allah, kehilangan harta, kehilangan nyawa, bahkan seluruh keluarga hilang, meninggal, nyawa tidak ada. Tapi ini ujian yang bukan berarti ini adalah salah satu kebencian terhadap umat, tapi ada jawaban. Setiap kesusahan pasti ada kesulitan, setiap musibah pasti ada hikmah di balik itu. Alhamdulillah. Jangan kecil hati, jangan pesimis, jangan nyalain Allah. Ini kadang-kadang ya Allah, hidup begini amat ya Allah. Ya ilah, gajian cuma 2,4. Tanggal 2 gajian, tanggal 4 koma. Ya Allah, po. Syukuri. Kenapa? Ujian pasti ada, dan Allah janji setiap kesusahan dan kesulitan yang kita punya, yakin bahwa ada Allah yang akan memberikan solusi. Ustaz, saya pengen nyari jalan keluar nih, musuh masalah saya begitu banyak. Oh, gampang kalau nyari jalan keluar, asal dari tulisan exit itu udah jalan keluar. Bukan itu, tapi terus kita mengharap ridho dari Allah. Dengan ujian yang begitu banyak, pasti Allah akan permudah. Yakin Ibu, setiap Allah memberikan ujian dan masalah, cobaan, nggak mungkin di luar dari kemampuan umatnya. Kita punya Allah, jangan pesimis dikit-dikit nyalahin Allah. Ya ilah, hidup begini amat ya, si amat aja nggak begini. Masalah yang begitu besar, masalah yang begitu banyak, pasti kita sanggup. Agar apa? Mental kita, iman kita digojlok. Orang bisa dewasa melalui ujian. Maka sering-seringlah kita biasakan dapat ujian. Masalah bikin dewasa, maka banyakin masalah. Bukan itu, tetapi Allah memberikan solusi buat kita, bahwa kehidupan di dunia ini pasti diberikan masing-masing kita. Setiap kita pasti ada masalah masing-masing. Bagaimana caranya supaya selesai masalah itu? Tinggal tulis di status WA, insya Allah masalah kita akan hilang selama 24 jam. Hilang statusnya. Bu, setiap kita pasti merasakan ujian ya kan Bu? Pasti kekurangan harta diuji kita, ke masalah keluarga diuji, masalah anak kita diuji. Ini semua merupakan salah satu untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Allah tidak tinggal diam. Ternyata kita punya Allah. Dengan apa? Yuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah yang Allah berikan bukan berarti Allah benci kepada kita. Rasulullah dengan
seperti itu, ujian begitu banyak, Allah kasih kemudahan, maka umat Islam saat itu maju dan jaya. Hijrahnya Nabi dari kota ke Makkah ke Madinah, akhirnya Islam tumbuh begitu besar, pesat pertumbuhannya menjadi keberhasilan. Ternyata ada hikmah di balik ujian dan musibah. Yang penting kita terus berdoa, bertawakal dan berusaha. Allah pasti berikan kebaikan, maslahat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut karena udah dikasih kode. Insya Allah saya juga tahu diri karena udah pada berdiri. Insya Allah. Terima kasih. Allah. Baik Ibu, Bapak semuanya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita belajar banyak ya, bahwa di Indonesia sekarang lagi banyak musibah ya, khususnya bagi saudara-saudara kita yang ada di Sumatera ya, baik itu di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat ya. Bencananya itu bukan di satu titik tapi menyebar ya. Ada tempat-tempat yang belum terjangkau atau memang mungkin tidak ketahuan karena ada di daerahnya itu mungkin ada di atas gunung dan lain sebagainya. Kita doakan dulu yuk, semoga saudara-saudari kita Allah berikan keberkahan, Allah berikan keselamatan di dunia akhirah, dan juga yang wafat ya Allah jadikan mereka orang-orang para syuhada semuanya, dan yang keluarganya yang ditinggalkan diberikan kekuatan keimanan ya, dan juga diberikan kesabaran. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah mendoakan saudara-saudara di sana, dan kita yang dimampukan ayo kita bantu saudara-saudara kita ya. Silakan, karena tadi Ustadz udah menyampaikan kepada kita sesuai dengan tema kita bahwa setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Mungkin ada yang mau nanya, silakan angkat tangannya. Yang silakan yang tengah, mana tadi Ibu? Ya, kerudung biru. Iya, kerudung biru. Nama siapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Nama saya Eli Purwanti dari Majelis Taklim Ummahat Nurul Islam Jatirasa Jati Asih Bekasi. Silakan Ibu. Saya ingin bertanya Ustadz terkait yang tadi Ustadz sudah bicarakan. Saya bertanya bagaimana caranya kita tetap berpositif thinking dalam keadaan badan yang sudah sangat lelah. Bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kala susah ya mikir ya, kalau badan udah capek, batin juga lelah, gimana bisa tetap positive thinking? Silakan. Okay. Ibu apa? Ibu Eli, alhamdulillah. Pertanyaan bagaimana kalau kita caranya untuk berpositif thinking sama Allah ketika mendapat ujian begitu besar, badan lelah, pikiran lelah, batin capek ya Bu. Kita kembalikan kepada Allah dengan cara apa? Ternyata yang Allah kasih kepada saya bukan saya doang. Masih banyak orang lain merasakan apa yang saya rasakan. Ternyata saya ini dapat masalah, merasakan lelah batin, zohir batin ini lelah sendiri. Enggak sendiri tuh, masih banyak ujian yang Allah berikan kepada orang lain. Artinya apa? Ternyata bukan kita merasa sendiri dapat ujian itu. Kita terus berpositif thinking. Kenapa? Karena masih banyak orang yang merasakan susahnya lebih dari saya. Maka ketika urusan dunia bahasanya harus ngelihatnya ke bawah. Disinilah supaya kita terus berpositif thinking, bersyukur kepada Allah. Ternyata Allah memberikan ini kepada saya, bukan saya doang kok yang dikasih musibah, dikasih capek, yang lain juga dikasih tuh. Artinya kalau susah bareng-bareng kan masih enak. Ini kalau susah sendirian Bu, yang lain pada senang, kita susah sendirian. Ini yang kadang-kadang hidup kita selalu bernegatif thinking sama Allah. Allah nggak sayang sama saya, Allah nggak cinta sama saya. Kok musibah nggak pernah berhenti-berhenti, kok ujian nggak pernah berhenti-berhenti. Ternyata
kita banyak bersyukur. Masih ada orang yang diberikan ujian lebih dari susahnya dari saya. Itu kita berpositif thinking kepada Allah bahwa kita kudu banyak bersyukur. Urusan dunia ngelihat ke bawah, alhamdulillah punya mobil, tetangga punya motor doang, kemana-mana ya Bu, kesian kehujanan kepanasan. Yang punya motor syukur, gue punya motor, kemana-mana tetangga gue naik sepeda mulu kekejek Yang punya sepeda syukur, alhamdulillah masih punya sepeda. Tetangga cuma bisa jalan kaki doang, kemana jalan kaki aja ukur jalanan. Yang jalan alhamdulillah masih jalan. Ya tetangga gue udah setahun setruk nangkrak di atas balai kagak bangun-bangun. Artinya apa? Masih banyak ujian yang diberikan kepada kita dan orang lain. Insya Allah mudah-mudahan Allah terus kita berikan kebaikan-kebaikan. Itu barangkali Bu Eli, jangan kecil hati, jangan pesimis. Ada Allah bersama kita. Allah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Bu, prasangka baik sama Allah itu penting ya, punya prasangka baik. Walaupun kita dalam keadaan ujian. Karena itu tadi disampaikan Ustadz, saya tebelin lagi ya Bu ya, bahwa masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Ya, jadi kita yang dapat kesulitan ini kita banyak-banyak prasangka dan bersyukur sama nikmat yang udah Allah berikan kepada kita. Insya Allah positive thinkingnya muncul ya, atau perasaan prasangka baik sama Allahnya selalu muncul. Baik, kita akan lanjut lagi. Bu. Ini kenapa pada melotot semua ini semuanya? Jangan kemana-mana. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.